tingkat kematian bisa dikatakan sangat-sangat minim. Kuncinya gimana ini, Pak? Itulah Mas. Saya juga heran, tapi saya juga mengamati. Karena apa? Kalau kita itu memasukkan ya nutrisi-nutrisi yang sehat ke dalam tanah, tanaman pun istilahnya tidak akan mudah terserang penyakit kayak layu fusarium ataupun istilahnya virus Gemini, seperti itu Mas. Jadi ada genangan air, itu kita tetap aman. Alhamdulillah sampai sejauh ini meskipun tanah selalu tergenang tapi sejauh ini masih aman karena memang lingkungannya sudah cukup sehat dulu. Kemudian penggunaan pupuk kimia juga kita diminimalkan. Oke Pak, ini dari bawah sudah cukup banyak. Kemudian tadi pemberian pupuk kimia itu dilakukan via kocor ya Pak ya, menggunakan fosfat kemudian ditambah dengan nitrogen, fosfat 60%, kemudian nitrogen sekitar 12%. Manfaatnya adalah untuk merangsang sistem perakaran. Itu diberikan berapa kali Pak untuk kocor itu? Untuk pupuk? Kalau untuk pupuk ini baru tak berikan selama 3 kali. Tidak menutup kemungkinan ini akan masuk sekali lagi dengan kandungan kalium yang tinggi. Sama kalsium. Kalium dan kalsium. Kemudian itu tadi juga diselipi dengan agensi hayati atau tidak Pak pas pemupukan atau pengotoran? Kalau pemupukan kita masukkan agensi hayati juga. Karena kalau agensi hayati itu kalau kita aplikasi dengan pupuk, saya rasa itu tidak bermasalah. Tapi kalau kita aplikasi dengan insek, itu nanti akan kalah salah satu. Jadi untuk pemupukan dalam hal ini menggunakan via kocor ya Pak ya. Via kocor itu selalu didampingi dengan pupuk buatan sendiri, yaitu pupuk organik cair yang mengandung sejumlah agensi hayati, dan mungkin itu juga yang sangat berpengaruh terhadap proteksi tanaman ini. Hingga sampai saat ini meskipun tanah selalu jenuh dengan air, tingkat kelayuan masih bisa dikatakan sangat minim. Bisa dikatakan mungkin hanya 1% biasa karena pembawaan dari bibit. Sangat wajar lah, dalam batas sangat wajar. Itu untuk dasar, kemudian kocor sudah. Kemudian tadi jenengan menyebutkan dilengkapi dengan nutrisi-nutrisi. Kemudian untuk spray sendiri Pak, ini yang digunakan apa saja sampai sejauh ini Pak? Kami memberikan Protek itu dengan obat jamur atau fungisida. Di antaranya ada Amistartop, ada dari bahan aktif Mancozeb, karena Mancozeb itu bentuknya macam-macam namanya. Terus tidak menutup kemungkinan juga kita tidak lepas dengan nutrisi-nutrisi lainnya seperti ada Vitaron, Morden, dan lain-lain. Pak, yang sangat garis bawahi adalah di nutrisinya Pak, karena tadi kan arahnya semi organik Pak. Kemudian penggunaan pupuk nutrisi via atas seperti yang tadi Morden kemudian Vitaron, itu manfaatnya sejauh ini apa yang jenengan rasakan ini Pak? Jujur Mas, kalau kita menggunakan itu sekarang, ini daunnya itu kelihatan lebih bening. Kalau yang lain itu daunnya itu terlalu kaku, jadi kayak gini loh. Mingkup itu loh Mas, perung lah, nek wong Bantul ngomongnya perung, berarti kaku-kaku, kemungkinan bakal buah atau bunga itu banyak yang rontok. Kalau dengan penggunaan itu, apakah pengaruh di daun, kemudian bakal buah, kemudian bunga gitu? Semuanya sangat berpengaruh Mas. Jadi kalau dikasih nutrisi atas dan bawah itu akan menunjang kesehatan tanaman. Itu sangat jelas sekali Mas. Jadi pemberian nutrisi itu tidak hanya dari bawah, tapi atas juga perlu menambahkan gitu ya Pak ya. Tapi juga mungkin perlu digarisbawahi pupuk yang jenengan gunakan tadi juga tidak mengandung nitrogen ya Pak ya. Jadi cukup hati-hati. Hati-hati karena ini musim penghujan. Nitrogen sudah ada. Buang waktu, buang tenaga, buang biaya. Artinya bukan membuang lah. Artinya kita sudah berusaha semaksimal. Jangan sampai kita itu kecolongan lagi dengan kegagalan panen. Gitu. Kemudian kalau untuk dua bahan tersebut Pak, Morden dan Vitaron, Morden sendiri dosisnya berapa mili, kemudian intervalnya berapa hari sekali atau gimana? Kalau saya penggunaan Morden sama Vitaron, itu satu tangki ukuran 16 liter itu saya kasih dosis 20 mili. 20 mili? 20 mili per tangki. Dengan aplikasi semprot itu kita lihat situasi, bisa seminggu sekali, bisa 10 hari sekali. Tidak terpatok hari tapi kondisional gitu Pak. Jadi bisa 7 hari, bisa 10 hari gitu. Jadi fleksibel. Kita melihat situasi tanaman gitu. Dengan penggunaan masing-masing 20 mili sejauh ini sudah bisa dirasakan. Bisa dirasakan. Nanti seandainya masih ada waktu bisa melihat ke lahan yang selanjutnya. Jadi gitu. Daun lebih mulus, kemudian bakal buah dan bunga itu lebih tingkat keberhasilannya menjadi lebih tinggi. Kelihatan sama sekali kalau kita lihat di bawahnya itu bersih, di bawahnya itu tidak ada guguran-guguran dari bakal buah. Gitu. Jadi dari daun aman, kemudian bunga dan buah sampai sejauh ini masih sangat aman. Gitu ya.
Oke, berarti untuk perawatan sudah cukup lengkap ini ya Pak. Ya. Kemudian yang sangat ingin saya tanyakan Pak, ini tingkat kematian bisa dikatakan sangat minim. Apakah ada upaya penambahan agensi hayati atau gimana Pak untuk mengantisipasi dari tingkat kelayuan? Oh iya Mas, iya. Walaupun kita tidak memasukkan pupuk yang sifatnya kimia, tetap agensi hayati itu masuk. Dari bisa spray maupun kocor. Kalau jadi tunggal. Sistemnya adalah tunggal. Tidak dikombinasikan dengan tidak pupuk lain. Dengan fungisida, insek ataupun dengan kita tunggal kalau agensi hayati itu. Aplikasinya tunggal. Tunggal. Kalau untuk kocor sendiri Pak, ini dilakukan kapan ini? Kalau kocor itu kami lakukan sejak 5 hari atau 6 hari setelah pindah tanam itu agensi hayati juga masuk bareng dengan pupuk kimia. Kalau pas itu dibarengkan itu? Dibarengkan karena kita juga hemat waktu gitu. Setelah itu ada aplikasi apa setiap pengocoran tadi kan dilakukan 3 kali? Setiap pengocoran kita masuk semua. Berarti selalu didampingi dengan agensi hayati? Betul. Hanya 3 kali itu atau kalau untuk yang agensi hayati lebih dari 3 kali? Lebih dari 3 kali. Karena agensi hayati itu juga memberikan nutrisi juga Mas. Karena di situ dari bahan bakunya itu ada sifatnya mengandung nitrogen tapi yang sifat alami. Gitu. Kemudian kalau untuk via spray sendiri Pak, untuk agensi hayati itu berarti disendirikan? Dengan interval berapa hari sekali ini Pak? Mungkin 10 hari sekali. 10 hari sekali? Iya, 10 hari sekali. Karena kita ada pendampingan juga dari pupuk kimia, kayak produk dari Vitaron, dari Morden, dan lain-lain itu. Jadi akan kita sendiri-sendirikan. Oke Pak, itu untuk proteksi. Kalau semisal ini sudah ada tanaman yang layu, biasanya kan penjalaran atau penyebaran itu menjadi lebih cepat. Nah kalau versi jenengan sendiri bagaimana untuk melindungi itu Pak? Soalnya kalau saya lihat di daerah lahan punya jenengan itu ada satu tanaman layu tapi kanan kirinya itu masih aman gitu, tidak tertular itu. Gimana? Kalau saya cabut, saya diamkan saja tapi saya protek. Jadi di sebelah kanan kirinya memutar itu kita injek dengan spray yang kita lepas itu sprayernya, cuman tinggal selongsong besinya itu kita masukkan itu agensi hayati sama trichoderma. Gitu. Bahannya kalau boleh tahu apa saja Pak itu yang Itu yang pertama satu itu asam humat. Dan terus trichoderma, terus itu agensi hayati. Jadi tiga itu kita masukkan jadi satu. Agensi hayati yang dimaksud ini adalah yang buatan sendiri. Yang buatan sendiri. Dan kalau trichoderma itu yang pabrikan sama itu yang asam humat itu yang kalha ataupun yang power soil itu. Kalau untuk dosisnya itu berapa ini? Tergantung ada seberapa tingkat serangan. Jadi kita tidak perlu over tapi cukup yang penting untuk satu batang itu bisa melingkar semua. Bisa terpagar gitu loh. Terpagar kemudian berarti dosisnya cukup banyak ya. Khususnya untuk yang sudah terserang di lokasi titik itu dan sekitar kanan kirinya biar penjalaran tidak terlalu masif gitu kan. Dan yang penting nggak usah dicabut. Intinya gitu. Kalau dicabut memang kenapa Pak biasanya? Biasanya nanti akan cepat virus-virus atau jamur itu akan cepat menular. Ikut terbang kemudian. Biarkan saja enggak apa-apa. Yang penting kita protect. Intinya sprayer itu kita lepas saringannya, kemudian kita infus ya Pak? Iya, kita injek, langsung kita ke dalam tanah. Ke dalam tanah kita masukkan itu, dan insya Allah sampai sejauh ini itu masih bisa dikatakan aman itu. Aman. Oke Pak, mungkin ini yang paling ditunggu oleh sahabat petani semua gitu, karena dari tadi itu menyebutkan agensi hayati. Kemudian apa sih agensi hayati itu? Kemudian ini buatan sendiri, gimana cara membuatnya dan bagaimana ini Pak? Ya sejauh ini kita juga sering bertukar pikiran sama teman-teman ataupun dari petani-petani senior yang sering membuat agensi hayati. Nah, tidak menutup kemungkinan juga kita itu juga belajar. Kita mengumpulkan bahan-bahan yang sifatnya murah, syukur-syukur kita itu minta nggak beli. Nah itu Mas. Nah, bahannya itu ada satu itu urin kelinci. Terus yang kedua itu adalah air cucian beras. Terus yang ketiga itu air kelapa. Itu adalah salah satu bahan baku itu 3 itu. Terus yang lainnya itu bisa dari molasses juga bisa ataupun dari gula aren, bakteri E4. Bukan E4. Kalau kita yang starter bakterinya itu menggunakan dari limbah biogas karena kami juga membuat biogas di rumah menggunakan kotoran dari ternak sapi. Gitu. Kemudian kalau trichodermanya ini diambil dari apa ini? Nah, kalau trichodermanya kita ambil jamur di bawah rumpunan bambu itu. Jadi diambil langsung dari. Diambil, dimasukkan ke situ. Jadi kita kembangkan gitu. Jadi untuk bahannya coba saya ulang kembali ya Pak ya. Yang pertama adalah akar bambu, jamur yang berada di sekitar rumpunan akar bambu di situ kita ambil. Itu
diambil langsung dimasukkan atau dibersihkan atau gimana kan itu? Nggak, kita ambil cuman kalau kita bersihkan di situ ya larut. Hilang. Langsung kita masukkan saja. Kemudian ditambah dengan air cucian beras, kemudian air kelapa, kemudian masih ditambah dengan urin kelinci ya, murni. Jadi tidak ada yang menggunakan air. Nah, walaupun itu dari air, tapi bahan baku itu adalah murni semua gitu ya. Gitu. Kalau untuk perbandingannya Pak, ini untuk akar bambunya berapa? Katakanlah kita mau membuat 1 drum ukuran 250 liter ya Pak. Itu berapa saja Pak? Ya karena sifatnya jamur itu adalah partikel-partikel kecil Thomas. Iya. Nah itu kita cari ya secukupnya saja. Kalau ada banyak masukkan banyak, kalau enggak ya seadanya saja. Iya. Kalau untuk air cucian berasnya itu? Kalau air cucian beras itu ya kalau bisa ya kita mau buat berapa liter ya kita harus sepertiga. Oh, berarti itu komposisinya adalah air kelinci sepertiga, kemudian air cucian beras sepertiga, kemudian air kelapa sepertiga. Oke, karena itu semua sangat murah. Bisa minta dan biasanya juga tidak terpakai. Tidak terpakai. Oke Pak, itu untuk bahan-bahannya. Kemudian untuk waktu fermentasinya itu berapa hari Pak? Sebenarnya kalau untuk waktu fermentasi itu adalah bisa dikatakan bisa dipersingkat, bisa 3 minggu ataupun 1 bulan. Karena kalau saya itu pemakaiannya itu untuk kedepannya, jadi saya mempersiapkan jauh-jauh awal. Gitu Mas. Berarti ada cadangan, selalu ada cadangan, dan itu kita selalu buat. Iya. Dan minimal sekitar 3 sampai 4 minggu ya Pak. Itu sudah bisa digunakan. Tapi lebih lama lebih bagus. Lebih bagus. Jadi tinggal pemakaian nanti kita tambahkan itu kandungan gula, bisa molasses, bisa gula pasir ataupun dari gula merah. Gitu. Intinya sumber nutrisi atau untuk agensi hayati itu selalu kita berikan, kita tambahkan. Jadi 3 sampai 4 minggu itu sudah cukup, tapi lebih lama lebih bagus. Cara aplikasinya bisa untuk pupuk dasaran, kemudian kocor, kemudian bisa untuk spray. Sampai sejauh ini alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan. Kalau untuk dosisnya sendiri Pak? Kalau untuk dosis, kalau untuk spray kita juga menggunakan dosis minimal kita itu per tangki itu kita gunakan 200 ml. 200 ml untuk 16 liter. Untuk 16 liter. Tapi kalau untuk pupuk kita bisa menggunakan 1 liter. 1 liter. Gitu Mas. Intinya lebih banyak kalau nggak apa-apa itu karena sifatnya kan ramah lingkungan. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini Pak. Mungkin sebelum kita akhiri video ini ada pesan yang ingin disampaikan untuk sahabat petani semua. Oke, siap. Oke, terima kasih buat dulur-dulurku petani yang ada di wilayah Bantul Selatan. Tidak menutup kemungkinan yang ada di luar wilayah Bantul. Monggo kita semua sebagai petani kita harus bisa beralih ke pertanian semi organik. Karena apa? Kalau kita mengandalkan pupuk kimia, petani bangkrut, ajur. Gitu. Makanya kita selalu menekankan ke petani jangan putus asa. Pokoknya jangan patah semangat. Kita tetap maju terus sebagai petani. Petani pahlawan bangsa. Salam sejahtera, salam bangga, jaya petani Indonesia. Amin. Semoga petani menjadi jaya gitu ya Pak. Amin, amin. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, karena pahlawan pangan itu adalah petani. Betul, petani ya. Baik. Sejauh ini mari kita giatkan untuk bukan meniadakan pupuk kimia, tapi sama-sama perlahan kita mencoba mengurangi penggunaannya. Karena dengan penggunaan pupuk organik seperti yang beliau lakukan, alhamdulillah sampai sejauh ini bisa memberikan hasil yang tidak kalah dengan yang penggunaan full pupuk kimia. Di samping biayanya lebih irit, tapi hasil juga alhamdulillah bisa maksimal. Bisa maksimal. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kami bahas pada kesempatan kali ini, dan semoga video yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua ya Pak. Amin, amin. Sebelum kita akhiri video ini, mungkin sedikit kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah yang pertama adalah penggunaan pupuk semi organik itu bisa dilakukan, hasilnya bisa dibuktikan dengan cara tahap bertahap. Kemudian pengolahan lahan, penggunaan pupuk dasaran itu menjadi salah satu kunci ya Pak, untuk keberhasilan budidaya tanaman di atas. Apabila tanaman sudah memiliki antibodi atau kekebalan tubuh, insya Allah insek dan fungi itu dapat dikurangi penggunaannya. Kemudian tanaman juga bisa lebih sehat, lebih optimal gitu. Meskipun ini sudah 6 kali tanpa pindah tanah, pindah bedding, tapi masih bisa menghasilkan produk yang tidak kalah dengan yang
selalu lahan baru gitu ya Pak ya. Intinya biaya lebih bisa ditekan. Lebih bisa ditekan, betul sekali itu. Kemudian pupuk agen hayati juga bisa kita buat memanfaatkan limbah-limbah di sekitar kita yang biasanya tidak terpakai. Oke, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa klik like, comment, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki. Salam Mitra Bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.